Apakah ini bayi kamu yang pemakamannya itu meledak? Astagfirullahaladzim, iya Mas Taufik. Ini bisa disebut sundul bolong teman-teman. Tapi bayinya keluar Mas Taufik. Saya juga nggak paham. Yang jelas ibu dan anaknya tuh dikuburkan terpisah Mas Taufik. Aduh Mas Taufik. Ini memang bau amis darah ya Mas Taufik ya. Bau amis darah yang memang ini sosok yang kita cari Mas Taufik. Mohon maaf teman-teman, ini sebenarnya kita itu dari pemakaman ya Mas Taufik. Nah di pemakaman itu gempar teman-teman. Gempar ada pemakaman bayi yang meledak Mas Taufik. Tapi dicek itu tidak ada bayinya. Nah hanya ada papan dan batu nisannya Mas Taufik. Nah papan yang di dalam itu. Nah terus ini kan saya dapat kabar dari warga. Nah saya kan sudah cek di pemakaman itu juga ada keluarganya ya Mas ya. Kan sudah tidak ada bayinya. Nah konon katanya ibunya kan juga meninggal ya Mas Taufik ya. Nah dicek kuburan mamaknya ini aman Mas Taufik, masih utuh itu ya Mas Taufik ya. Kuburan si mamaknya ini masih utuh. Nah saya gak paham juga ini Mas Taufik, ini bayi kenapa tiba-tiba kuburannya meledak gitu. Nah sedangkan si kuburan ibunya ini masih utuh, apakah ada yang mengganggu kuburan bayi tersebut atau bagaimana? Saya kan sudah bicara dengan guru saya ya Mas Taufik ya. Nah ini adalah lahan rumahnya Mas Taufik, maksudnya ini ladang milik keluarganya. Nah guru saya itu memberitahu bahwa carilah ladang salah satu milik yang masih ada di keluarganya loh Mas Taufik, di rumah itu, di rumah dia tinggal. Ini adalah ladang yang dibeli suaminya sendiri Mas Taufik. Nah karena guru saya itu mempunyai firasat bahwa bayinya itu dibawa ke sini Mas, sama korin ibunya. Si korin ibunya ini membawa jenazah yang meledak tadi, kuburan yang meledak tadi kan jenazahnya keluar. Nah itu tuh kan nggak ada yang bisa di dalam pemakamannya kan, tidak ada yang tersisa. Nah itu sebenarnya itu dibawa sama ibunya Mas, sama arwah ibunya. Nah kata si guru saya tuh ke ladang milik ini sih milik suaminya. Nah kalau si guru saya tuh mengatakan ya intinya ladang yang dimiliki oleh salah satu anggota keluarganya gitu teman-teman. Nah memang di sini bau sekali darah teman-teman, dan ini darah segar yang memang bukan darah sembarangan yang biasa kita cium Mas Taufik. Nah saya nggak tahu nih masuk ladang ini dari mana. Saya asal masuk aja, nanti siapa tahu feeling guru saya itu tepat ya Mas Taufik ya. Karena saya pun tidak tahu kemana hilangnya si jenazah, kenapa kok meledak tanpa ada satu pun yang tersisa Mas Taufik. Entah itu mori, entah itu kain kafannya gitu, apa ini karena bayi jadi kain kafannya cuma sedikit gitu ya Mas Taufik, atau gimana saya kurang paham juga. Saya nggak tahu tentang seperti itu. Kita asal masuk aja ya Mas Taufik ya, karena memang kata warga yang ada di sini, ini sih perkebunannya tidak luas, tapi kan ini malam ya Mas Taufik ya, jadi nggak kelihatan ini teman-teman pintu masuk yang mana, pintu keluar yang mana, dan nanti kita takutnya malah ke lahan yang bukan milik si suaminya ya Mas ya. Karena kita nggak didampingi keluarga, dan warga juga kenapa nggak didampingi warga atau keluarga teman-teman. Saya nggak tahu, nggak mau ribet itu Mas Taufik. Banyak pertanyaan teman-teman. Ya kalau kita berhasil, kalau kita tidak berhasil, pasti mereka akan menghujat kita ya Mas ya. Ada yang bilang tidak sakti, ada yang bilang ilmunya nggak tinggi, ilmunya nggak banyak, kita hanya orang bodoh. Segitu ya Mas ya, intinya ya Mas ya. Intinya kita itu benar ya salah ya apalagi teman-teman. Makanya saya nggak mau bawa warga ataupun warga, sebenarnya mereka justru malah jadi petunjuk ya Mas ya. Tapi saya tidak mau karena ribet ya Mas ya. Kita itu ngapa-ngapa diawasin teman-teman. Kita langsung aja masuk Mas. Semoga ini jalan yang benar ya Mas Taufik ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Astagfirullahaladzim, Mas Taufik, ini baru masuk loh. Kayaknya Mas, atau ada, masa sih malam-malam ada warga yang nyakul? Hati-hati Mas Taufik, astagfirullahaladzim. Lihat Mas Taufik, zoom Mas, zoom Mas. Tuh, depan, kelihatan. Kelihatan Mas Taufik. Bukan Mas Taufik. Astagfirullahaladzim Mas Taufik. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar Mas. Jasad bayinya Mas Taufik. Dia sudah membuat luangan teman-teman. Seperti apa namanya, untuk memakamkan bayinya mungkin ini. Assalamualaikum. Allahu Akbar, punggungnya Mas Taufik. Assalamualaikum. Stop. Kenapa terus mencangkul? Kamu mau menguburkan bayinya. Bayi ini. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Apakah ini bayi kamu yang pemakamannya itu meledak? Astagfirullahaladzim. Iya Mas Taufik. Ini bisa disebut sundul bolong teman-teman. Tapi bayinya keluar Mas Taufik. Saya juga nggak paham. Dan jelas ibu dan anaknya tuh dikuburkan seperti terpisah Mas Taufik. Tapi kok punggungnya bolong ya Mas Taufik ya? Bentar. Saya ada pertanyaan yang lebih penting lagi Mas Taufik. Kenapa bayi kamu sampai meledak kuburannya? Astagfirullahaladzim. Ada yang mengganggu. Ada yang mengganggu kuburan anak kamu. Siapa dia? Astagfirullahaladzim. Dia dukun. Astagfirullahaladzim. Dia dukun yang dulu pernah. Oh, Mas Taufik. Dia itu dulu pernah berdukun Mas Taufik. Nah, gak tahu ada masalah apa. Sampai sekarang tuh dia udah mati, si dukun masih dendam Mas Taufik. Jadi yang jadi sasaran adalah kuburan si anaknya. Nah, kuburan itu diledakkan, lalu niatnya tuh mau diambil Mas anaknya. Nah, si jasad bayinya ini. Tapi udah kepegang sama arwah ibunya Mas Taufik. Jadi jasadnya nggak kepegang sama orang yang disebut dukun itu Mas. Coba Mas Taufik nih. Lihat Mas Taufik. Maju aja ke sini Mas. Betul. Betul. Jadi kamu di sini mau menguburkan bayi kamu agar aman dan jauh dari pemakaman itu. Apakah benar ini ladang milik suami kamu? Oh, jadi dukun itu memang sengaja hanya mengincar jasad anak kamu. Astagfirullahaladzim. Padahal ini tinggal tengkorak kepalanya saja ya Mas Taufik ya. Tinggal tengkorak kepalanya saja teman-teman. Dan ini pun menurut saya belum meninggal lama ya Mas Taufik ya. Astagfirullahaladzim. Gini aja, jangan kamu kuburkan sendiri anak kamu. Biar nanti saya hubungin keluarga kamu yang sudah bekerjasama dengan kita untuk membantu pemakaman ini. Kita bawa ke pemakaman yang jauh dari pemakaman di desa kamu. Kamu tidak mau, kamu maunya dikuburkan di sini. Lihat tangannya teman-teman, tangannya
menghitam seperti agak busuk gitu ya Mas ya. Dan ini sebenarnya bau sekali, cuma saya menghargai saja teman-teman, bau amis, bau busuk, dan busuk itu busuk bau bangkai Mas Taufik. Saya bukan mau berbuat yang tidak-tidak. Saya di sini tuh hanya membantu karena saya dapat laporan dari warga bahwa ada satu makam yang meledak dan dicari itu bayinya nggak ada. Katanya itu adalah makam seorang bayi. Makanya saya di sini mau membantu. Dan saya tahu kamu ada di sini itu karena guru saya yang mempunyai feeling bahwa kamu membawa bayi kamu ke ladang milik ya salah satu anggota keluarga kamu lah. Ternyata benar. Saya menggali informasi bahwa ini adalah ladang suami kamu dan saya datangin ternyata benar. Dari awal saya masuk, saya sudah mencium aroma darah yang mungkin berasal dari punggung kamu. Kalau kamu memakamkan sendiri jasad anak kamu, saya pastikan itu tidak akan layak. Karena pemakaman yang sesungguhnya itu tidak seperti ini. Ini juga kain tali pocongnya udah nggak ada ya Mas Taufik ya. Nanti kita benerin lagi, kita panggil Pak Kayim juga untuk membenarkan. Ya kalau kamu mau di sini, kita makamkan di sini. Tenang saja, kami bantu sampai selesai. Tapi jangan, kenapa? Dia tidak mau Mas Taufik. Kalau kamu memakamkannya sendiri, anak kamu tidak akan tenang. Mana talinya, tali pocongnya? Pemakaman yang sesungguhnya itu bukan seperti ini. Mau? Mau? Baik. Mau Mas Taufik? Mau dimakamkan di sini, tapi nanti dia akan tetap bukan tidak tenang ya Mas Taufik ya. Dia akan tetap selalu menjaga makam anaknya Mas. Gitu. Intinya nanti lahan ini ada yang menunggu jadinya loh Mas. Karena dia mau memantau anaknya. Seperti itu Mas Taufik. Jadi ibarat kata nanti dia bakal ibaratnya sapam lah di sini gitu Mas untuk menunggu makam anaknya supaya tidak dibongkar sama orang lagi, dibleduk sama orang lagi itu diituin, dihancurin ya Mas ya. Jadi kamu was-was dari kejaran dukun tersebut. Apa sih sebenarnya yang kamu lakukan sama dukun tersebut sehingga dia itu menghancurkan makam anak kamu sendiri? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi Mas Taufik, dia tuh dulu pernah hamil dan dia itu hamil di luar nikah. Nah si dukun inilah yang membantu menggugurkannya dengan cara goib Mas Taufik. Dengan cara goib ya, tanpa sentuhan, tanpa urut lah, diurut gitu kan bisa keluar ya. Nah, karena ini bukan dukun bayi, dikeluarkanlah secara goib dengan syarat nanti si perempuan ini akan menjadi milik si dukun. Tapi ternyata setelah bayi itu keluar, si perempuan ini malah minggat dan menikah dengan pria lain Mas Taufik. Jadi di situ ada perjanjian kalau nanti saya berhasil mengeluarkan anak kamu yang hasil di luar nikah tersebut, si perempuan ini harus menjadi milik si dukun tersebut Mas. Astagfirullahaladzim. Baik. Saya tidak akan menceritakan ini kepada keluarga kamu. Apalagi suami kamu. Cukup saya dan Mas Taufik aja yang tahu ya Mas ya. Tenang, saya tidak akan membuka aib ini. Baik. Tapi kalau kamu mau dibantu pemakamannya, kamu jangan di sini. Apakah kamu tega melihat keluarga kamu itu menangis? Mereka tidak bisa melihat kamu loh. Tapi mereka pasti menangis melihat seperti ini ya Mas ya. Apakah kamu tega berdiri di sini melihat keluarga kamu menangis? Kamu pergi dulu. Saya urus semua sampai selesai.
Saya janji saya tidak akan menceritakan. Karena dia itu menutupi Mas dari awal sama keluarganya. Sampai dia meninggal pun keluarga dan suaminya itu tidak tahu Mas Taufik. Iya, ya. Saya akan menutup aib ini. Yang penting kamu pergi dulu. Saya takut nanti keluarga kamu maksudnya menangis terus kamu jadi sedih, malah kamu tidak ikhlas ya Mas Taufik ya. Dan keluarga juga jadi berat hatinya. Insya Allah nanti keluarga kamu misal mengetahui aib ini dari video ini ya Mas ya, karena ini kan videonya itu ditonton banyak orang ya Mas Taufik ya. Insya Allah keluarga kamu pasti akan menerima, karena ini masa lalu ya Mas Taufik ya. Walaupun saya tidak mengatakan kepada ibu kamu, kepada keluarga kamu, ibu kamu, suami kamu, ya tapi ini kan nanti ditonton banyak orang. Baik, jangan menangis. Astagfirullahaladzim Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Ini masih meninggalkan bekas bau amis ya Mas ya, dan bau bangkai. Ini kalau kita nanti berjanji tidak mengatakan aibnya ya Mas ya, tapi kan ini ditonton banyak orang ya Mas Taufik ya. Ini kita kabarin keluarganya, ini tidak mau dipindah, maunya di sini aja. Baik. Iya, kita tidak boleh mengingkari Mas, karena memang ini udah keputusan dia bahwa jasad anaknya mau dimakamkan di sini. Ini kita harus pakai mori lagi Mas, yang baru ya. Nanti kita urus sampai selesai. Mungkin teman-teman saya akan mengabari keluarganya dulu dan Pak Kaim ya untuk membantu pemakamannya, karena saya tidak bisa urusan tentang memasang tali pocong atau segala macam ya Mas ya. Ini saya tutup dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman. Kalau ada salah kata dan kekurangan saya tutup dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tinggal tengkorak kepalanya aja Mas Taufik. Iya.